Ujiannya gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar? Enggak? Lancar. Kira-kira nilainya tinggi nggak nih? Insya Allah. Semoga ranking 1 semua ya. Oke, jadi datangnya kami di sini. Kakaknya izin perkenalan diri dulu ya. Ya, jadi kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, S1 Pendidikan Olahraga. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Alpareja Pratama. Jadi bisa dipanggil Kak Rizky, Mas Rizky, Bang Rizky. Jangan panggil Om ya. Oke? Oh. Jangan karena saya Bu Brewok ya, panggil Om ya. Om Pak. Ya, Kak ya, panggil Kak ya. Oke? Golongan darah O. Tanggal lahir 18 April 2002. Umur 22 tahun. Hobinya apa sih, Kak? Hobinya bermain basket. Kalian hobinya apa ini? Bola. Dia jaga bumi. Wah, suruh lewat bulan puasa, jaga bumi. ML apa F? Ya, jadi zodiak kakak Aries. Ya, Aries. Ayo kakak-kakak main kalau mau perkenalan diri. Nanti ya kalau sudah mulai. Ya nanti ya pasti mulai aja. Oh iya. Ya. Ayo nah, tak kenal sama kata saya. Ayo langsung main, perkenalan. Maju. Ayo. Kurang satu. Mana? Lain. Aku lain. Kameramen. Cibayar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum. Bisa dipanggil Bahrul. Bahrul. Udah itu aja. Tempat tanggal lahir saya lahir di Samarinda tanggal 12 Oktober 2004. Umur saya 19, mau 20. Oke. Bisa, masih muda dong. Masih muda kan? Kakaknya masih 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Palayuda, biasa dipanggil Kak Fikri. Tempat tanggal lahir saya Samarinda 24 Agustus 2004. Umur saya 19 tahun. Hobinya? Bermain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Alif Zikri Ruwah, biasa dipanggil Alif, biasa juga dipanggil Boy. Ya, itulah. Tempat tanggal lahir Samarinda 21 September 2004. Ya, itu aja sih. Hobi saya bermain game. Oh, anak motor nih. Ya sudah. Ya masnya lagi. Masih lagi. Nah, ini nih Pak gurunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiluminin, bisa dipanggil Harul. Di sini ada yang kenal saya nggak? Enggak. Aduh, kacau nih. Makanya lebih kasih aja. Alumni nih. Tahu, ada yang tahu sini. Kenalkan. Saya biasa dipanggil Harul atau Abul. Umur 20 tahun. Terus Hobi. hobi main FF. Cita-cita bumbu. Itu saja dari saya. Kalian Kak. Oke, jadi kakak minta kesepakatannya nih untuk teman-teman semua. Kalau kakak bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, oke? Serentak ya, rame-rame ya. Semua. Kalau kalian sebelah ya, Iya, ya 1, 2, 3, semangat pagi. Ayo, lagi sekali lagi. Kelas. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, jadi kami di sini melakukan bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman, sharing-sharing tentang olahraga kebugaran jasmani. Ada yang tahu nggak kebugaran jasmani itu apa?
Jawab aja, jangan takut salah, enggak apa-apa. Santai. Yuk. Ya, jadi kita bedah satu ya. Dari kata bugar. Apa itu bugar? Apa? Bugar. Jawab aja dong, jangan salah. Kita selesai dulu aja. Sehat. Sehat. Enggak, bugar dulu ini bugar. Terus ada lagi? Jawab aja, jangan salah. Segar, boleh. Pintar ya. Segar. Terus, ada lagi enggak? Yang cewek-cewek ini mana? Ceweknya mana nih? Suaranya nih. Masa udah jawab? Ayo. Kuat. Kuat. Boleh. Wah, itu aja yang jawab itu. Udah pintar tuh. Terus, ada lagi enggak? Ada lagi? Ceweknya di mana nih? Gak apa-apa, semalam aja. Ya, jawabannya sebenarnya benar, cuma kurang tepat. Jadi, kebugaran itu sehat dan penuh energi. Kelas. Penuh energi. Paham nggak maksudnya? Maksudnya? Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian kata jasmani. Ada yang paham nggak jasmani itu apa? Apa? Jawab aja malu. Jangan takut, nggak apa-apa. Yang rasa ditahu pokoknya Keluarkan ini. dikeluarkan aja, enggak apa. Nanti kok salah kok dibetulin kok. Tidak ada yang salah di sini. Ayo jawab. Betul nggak? Jadi jasmani itu tubuh atau fisik kita. Fisik. Kalian pernah dengar kan kebugaran jasmani dan rohani? Pernah kan? Jadi rohani itu jiwa kita. Ya. Kebugaran adalah kebugaran jasmani, semua ini. Kebugaran jasmani adalah pintar. Tapi inti dari kebugaran jasmani ini sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan aktivitas fisik yang berlebih seperti misalkan siapa di sini hobi main bola? Nah, siapa namanya? Marcelo, siapa? Marcelo, kelas. Siapa? Nurul ya? Satya? Fatwa. Kalian bertiga nih. Siapa? Kuat. Fatwa. Kalian bertiga bermain bola di lapangan. Misalkan 1 jam, 2 jam kalian bermain kan, tidak ada rasa lelah di situ. Nah, itu masuknya dalam kebugaran. Sehat itu belum tentu bugar, sedangkan bugar sudah pasti sehat. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaannya. Tadi kan apa itu kebugaran, apa itu jasmani kan? Kita balik lagi. Seberapa penting sih menurut kalian kebugaran jasmani itu? Coba jawab apa? Seberapa penting kebugaran jasmani? Bagi tubuh kita, bagi tubuh. Penting banget ya. Tadi penjelasannya dengar nggak? Sebelumnya contoh tadi permainan bola. Penting kan? Ya, jadi kebugaran jasmani itu sangat penting. Contoh, ayo. Kakak Ulum ini atlet pencaksilat. Belum. Jadi kegiatan Kakak Ulum setiap harinya latihan fisik. Ya, latihan silat. Silat apa? Pencaksilat. Pencaksilat. Kamu udah pencaksilat ya? Ya, perguruan kayak SHT ya. Iya. Jadi itu pencaksilat. Perguruan ini apa sih? Perguruan saya ini di ada Bogor kan ya? Iya. Di Bogor nggak ada perguruan saya. Sama Indaya deh. Ya, sama dia perguruannya. Nah, jadi kenapa penting kebugaran jasmani itu? Kan Kakak Ulum ini melakukan latihan pembebanan aktivitas fisik yang berlebih kan. Nah, ketika dia selesai latihan, dia masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Intinya sebenarnya
kenapa kebugaran jasmani itu penting? Karena kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Intinya dia memiliki energi. Itu inti pada dasarnya itu. Ya, jadi Habisin aja. nah, jadi kita sharing-sharing pengalaman juga ya. Jadi kakak dulu pas kelas 1 SMA, tinggi kakak itu cuma 160. Tinggi kakaknya 160. Ya, jadi kakak dulu diolok, dikucilkan. Jadi barisan kakak itu paling ujung. Kakak sekolah di sini SMA-nya. Di SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong, tahu? Jalur 2 situ. Ya, di situ kakak sekolahnya. Nah, dulu itu kakak barisnya paling ujung. Teman-teman kakak tuh tinggi semua. Jadi kakak sering dibully. Nah, jadi kan kenapa penting ini? Ini memotivasi kakak untuk rajin berolahraga. Jadi kakak untuk bermain basket. Pertumbuhan kakak itu untuk main basket ya. Jadi dari kelas 1 sampai ke kelas 3, tinggi kakak sudah sampai di 172. Naiknya drastis. Kemudian sekarang ini SMA, kuliah, tinggi kakak sudah di 176, 177. Nah, Wah. jadi seberapa penting olahraga untuk kita semua itu? Jawabannya sangat penting. Oke? Tepuk tangan dulu. Halo. Hai. Halo. Hai. Ngapain di sini gitu? Nggak tahu. Sekarang kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Tahu nggak? Siap. Ayo baca. Siap. Di sini nanti sharing aja ya. Oke. Yang pertama apa? Ini pengalaman ini. Yang pertama apa? Ini. Bisa apa itu? Apa? Apa? Yang pertama apa? Siap. Kenapa usia? Umur. Enggak tahu, enggak tanya saya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah usia. Karena kalau usia itu kan ya, begini, kita lihat orang tua kita dibandingkan kita kan masih kok olahraga aja masih segar kan, kita lihat ya masih segar bugar. Kita orang tua kita kadang iya jalan aja kadang aduh jalan sedikit sudah lelah ya kan. Itu makanya usia termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran. Dari usia aja kita lihat dibandingkan sama kita yang masih muda kayak gini, yang masih muda kayak ini. Kakaknya imut ya? Banyak ya. Masih muda kayak gini kan kita lihat yang tua itu sudah, kalau dibanding kita dia sudah kalah jauh kan. Kalau dibanding kita masih kuat main bola. Habis itu kita habis main bola main basket lagi kita. Coba orang tua seperti kayak gitu. Apa enggak bisa? Kamu mendengarkan. Oke, selanjutnya apa? Kegiatan fisik. Kita fisik. Sampai itu genetik. Selain genetik. Lagi ya. Yang kedua apa? Genetika. Oke.
Faktor keturunan. Pasti harus dijelaskan lah. Keturunan. Genetik itu sesuatu yang diturunin dari orang tua anak. Betul, 100 ya. Yeay. Oh ya, tepuk tangan untuk kakaknya. Genetik itu dia kayak keturunan dia biasanya. Misalnya yang keturunannya ada orang yang keturunannya itu pendek. Genetik dia pendek genetik. Dia pendek. Oh, tersinggung. Ada. Yang tanya. Kan genetik itu cuma 30%. Ya, Jadi sisanya apa? Untuk biar tinggi. yang pentingnya ini olahraga kebugaran. Genetik. Langsung dipamer gitu kan? Ada selain genetik sama olahraga, makanan termasuk nggak? Makanan itu masuk juga. Makanya kalau kalian kayak gini kan mau jadi atlet atau ingin menjaga kesehatan kebugaran gitu, makanan juga harus dijaga. Jangan makan sembarang atau makan berminyak. Tidak masalah sih kalau sementara tidak masalah, nanti pas tuanya itu, pas tuanya nanti kalian sakitan lah apalah, nanti kalau makan minyak kayak gitu berat berlebih jadi kayak kan aktivitas juga jadi susah gitu ya. Menjaga kesehatan untuk jangka panjang. Nantinya apa? Kegiatan fisik. Fisik. Kenapa kegiatan fisik itu salah satu faktor kebugaran jasmani? Tuh, aktivitas itu dia kalau kamu sering latih, aktivitas itu kan kayak kegiatan kan, kegiatan atau olahraga gitu. Kalau sering kamu latih, jadi kamu jadi biasa. Kalau ada teman ngajak main bola, karena kamu sering latih fisik, jadi ikut. Nggak gampang capek karena sering kamu latih kan. Ada teman kita yang sering main bola gini. Teman kita yang di kelas biasanya duduk sendirian, jarang bergaul, ya kan? Iya, kalau di rumah itu dia di rumah aja dia, nggak main-main. Itu sekarang ajak main bola. Itu baru kayak utara sudah. Jelas ya. Berarti kegiatan fisik ini penting kan? Makanya sendiri. Oke. Yang kedua ini dia keadaan ekonomi. Kenapa keadaan ekonomi? Keadaan ekonomi ini dia biasanya dia orang tertentu sih kayak gini. Misalnya saya ini hobinya lari. Kalau orang lari itu biasanya sepatunya sepatu yang branded kayak gitu kan, sepatu yang branded. Terus ada celana lari, pakai baju, ada baju lari juga. Terus kalau saya kayak gitu terus ada teman kalian yang kayak teman saya juga, dia karena melihat saya kayak gitu dia nggak mampu beli karena keadaan ekonominya kan, nggak mampu beli jadi masuk olahraga cuma karena keadaan ekonomi, insecure kan tadi, cuma karena keadaan ekonomi dia nggak mau olahraga. Jadi makanya keadaan ekonomi ini termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang ke-5, Kebiasaan yang terbaik. apa? Kebiasaan yang terbaik. Udah aktivitas aktif di sini. Yang ke-5 apa tadi? Kebiasaan yang terbaik. Kenapa kebiasaan yang baik, kebiasaan yang kurang baik termasuk faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Ngomonglah, kita saling berdiskusi di sini santai. Apa? Tahu nggak kenapa kebiasaan yang kurang baik termasuk faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Contohnya aja dong, contohnya aja dong. Kenapa kita melakukan kegiatan yang tidak umum lah, melakukan yang tidak baik misalnya. Rokok itu bagus apa enggak sih? Tidak. Minum-minuman keras itu baik apa enggak sih? Tidak. Enggak kan? Kan rokok, minuman keras itu mempengaruhi nggak sih ke kesehatan kita? Mempengaruhi kan? Nah, makanya kebiasaan yang paling baik itu juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Makanya kita juga harus. Nah ini, saya kan kebetulan saya tinggal di sini kan, sering saya dengar nih di sini katanya anak SM suka ngerokok. Aduh, siapa sih itu? Ngerokok. Nah, itu juga termasuk kebiasaan yang paling baik ya. Gimana ya? Dikurangi lah. Kurangin. Kalau bisa jangan lah rokok.
Iya. Apa sih yang rokok? Tahu. Yang rokok sih siapa? Aduh, aku aja. Aku ya. Kau juga ya. Wih, cewek juga kan? Kalau orang tua itu dia di kandungan rokok itu ada namanya apa? Nikotin betul. Itu yang orang tua itu kenapa merokok dia sini tuh. Di karena beban yang dulu dia mikirkan biaya sekolahmu, bajumu. Itu dia mikirkan akhirnya. Pakai jam rokok. Kalau kenapa apa untungnya? Tahu. Nah itu pakai jam rokok. Relax. Relax. Kelas. Ini mau berarti. Terus selanjutnya apa ini? Ini Islamin. Kenapa diislamin? Dari sembilan ya. Biar Oke, batas. Kamu bisik sama enggak? Oh, tapi kamu sama aku? Kenapa kalau perempuan sama laki-laki ini? Ya tergantung sih kalau memang perempuannya dari kecil memang rajin olahraga, hidupnya sehat. Terus kamu kalau sama pria, kami hidupmu iya melakukan kebiasaan buruk. Ya sama aja kan? Jadi bagus yang mana? Bagus yang perempuan tadi. Makanya jenis kelamin mempengaruhi kebukaan jasmani. Jenis kelamin ini kan biasanya kalau cewek ini cenderung dipandang dia lemah, ya kan? Terus apa? Jalan, berdarah, jadi mas olahraga. Itu kalau jenis kelamin sih sebetulnya mengaruhi, cuma mengaruhi itu dia tidak seberapa sih. Kalau yang kamu lakukan kehidupan hidupmu sehat, jadi nggak terlalu mengaruh. Mungkin cowoknya ini kalau cowoknya ini biasanya istilahnya cowok ini sudah bagus ya. Cuman kalau ya kamu melakukan kebiasaan buruk ya bagus juga. Oke, terus aja nih dari kakaknya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Tanya lah. Belum cukup waktu. Ini Waktunya belum cukup. apa? Oh, tanya. Belum cukup waktunya harus. Oh, tanya sama saya lah, Om. Tanya. Atau begini aja. Satu pemateri harus ada 2 orang yang nanya. Atau 1 orang. Belum cukup waktunya. Dengan kakak siapa? Setiap kakaknya ngasih materi harus ada yang bertanya 1 orang. Mas kamu 7 menit. Kamu tadi anu. 14. Harus. Tanya sembarang apa? Ya, ngomong nih, ngomong saya di depan nih, saya tunggu ya. Tanya. Ah, bentar kan. Anu tadi aku kan bentar bilang kan apa? Anu kesabis dulu nih. Namanya siapa? Apa? Kamu setuju ya? Timi Setuju ya? Timi Tahu Indri kan? Indri. tahu. Asika kan? Asika. Aku tahu Indri kan? Ini namanya Indri. Apa? Punya Indri. Kan enggak? Enggak, iya. Timi. Kau juga sipit, kau juga sipit. Kalau rumah saya tahu di mana? Tahu. Di mana? Bumi. Hah? Itu rumah Indri, bukan tempat lain. Oh ini. Pertanyaan lagi dulu, Bapak. Ayo. Apa coba? Sembarang aja, pokoknya itu yang tersangkut dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya, tanya aja enggak apa-apa. Saya Nah, pintar ini. kalau misalnya makanan supaya bisa tetap ini. Apa? Apa sih ini? Dan sekian banyak orang yang mau bertanya cuma Nurul. Aduh, kacau deh. Pulang. Apa sih? Kamu dari mana? Yang mengaruhi tempat tinggi. Kakak yang sini yang mau ngomong tinggi itu siapa? Yang mana? Kan segini. Sekian apa yang jelas kan? Saya nggak sih. Jadi makanan yang mempengaruhi faktor tinggi sebenarnya yang penting tuh gizi kita tercukupi, jangan begadang. Nah, jangan begadang kata tonton. Drama Korea. Yang cowok main Free Fire nanti main Free Fire. Perempuan itu dia masa pertumbuhannya setelah dia apa namanya pubertas ya nanti di situ cewek itu cepatnya di umur 14 sampai
20. 14 ya, 14 sampai 18 kalau nggak salah ya. Dia sampai segitu. Sedangkan laki-laki masa pertumbuhan ya bisa naik drastis itu dari SMA sampai umur 22 tahun. Sudah berhenti di umur 22 tahun itu ya. Itu seluruh tubuh itu, bagian tubuh itu bisa bertumbuh ya. Yang jadi harus dijaga pola makan, jangan begadang, minum susu, dilengkapi nutrisinya semua. Yang penting olahraga. Itu. Oke, lanjut Karul. Nanti kan Nurul. Skip. Nah, satu orang lagi yang bertanya dong, satu lagi dong. Kenain Rul. Rul mau tanya Rul. Ya, pintar tuh. Nah, namanya siapa dulu? Marcelo. Wah, Marcelo. Orang Brazil nih, orang Brazil. Olahraga yang buat tinggi. Olahraga. Tadi ngomongin olahraga. Ngomongin makanan supaya tinggi apa? Siapa tadi? Kak Rizky, silakan. Olahraganya Kak. Semangat tak? Ya, tuh kalian teriak. Semangat, pagi. Wih, dikit aja orangnya. Jadi olahraga yang membuat tinggi. Jadi olahraga yang membuat tinggi itu ada banyak. Contoh, renang, lompat-lompat, voli, basket, pull up itu. Nah, tapi yang drastis, betul-betul drastis, kalau dilihat secara penelitian itu basket, karena dia geraknya seluruh anggota badan, terus sistemnya itu bolak-balik dia defense, menyerang. Jadi anggota tubuh bagian kaki, tungkai kaki ini kita sering bergerak, melompat, shooting kan pakai lompat juga kan, tangkap lompat. Nah, jadi situ dia lebih drastis daripada voli pertumbuhannya. Contoh shoot coba. Ya contoh. Iya. Kurang tinggi. Ada enggak sih lapangan basket? Kalau ada main. Ada bolanya enggak? Ada. Wih, seru ini. Paham lu ada seperti masih lu ngomong. Marcelino. Olahraga apa aja tadi? Di sini basket masih ada? Voli? Ada. Enggak kalau Di sini guru olahraganya siapa? Oh, udah. Biasanya ngapain? Main bola. Main bola kan? Main bola. Kan main bola Orang putih yang bola semua main banyak. Kalian kan kalau yang ujian itu kemana ujian olahraga kayak apa? Ya. Ngukur lapangan gitu ya biasanya mulai SMP. Panjang lapangan gitu kan? Itu kan itu ada diajarin nggak? Enggak ada. Itu. Kalian kan cuma lihat aja itu. Cip. Cep. Main bola aja gitu kan. Lepas gitu aja. Enggak iya. Kalian ada diisi materi itu enggak? Kalau ada, enggak ada ya? Kalau soal ujian itu bukan olahraga juga. Putri. Lestari. Nanti Arul sini aja deh. Lestari ngisi materi. Udah keluar. Masuk. Amin. Amin. Lanjutkan. Jaga Bisa. Kita kembali ke materi. Paham belum ya tadi? Dah. Enggak. Enggak. Ini Enggak semangat nih. Paham. Bagus, tepuk tangan deh. ini semangat itu nih. Paham kan? Kita lanjut ke kakak selanjutnya. Kakak siapa? Ayo, kakak saya tadi. Kak Boy. Hai. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Luar biasa. Ya, di sini saya ingin menjelaskan apa saja cakupan kebugaran jasmani. Yang pertama, apa? Baca. Daya tahan, endurance. Apa itu daya tahan? Ya, bisa. Kamu lagi. Aduh. Jawab. Berpendapat lah. Ngomong lah. Anu Pragus.
Cepat. Paru. Ya, lagi. Cepat. Daya tahan apa? Ini aktif guys. Daya tahan, nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Daya tahan. Mei, lo Mei. Tahu nggak, Mei? Daya tahan. Ya, daya tahan adalah apa daftar dulu. Daya tahan itu. Daya tahan itu adalah kekuatan. Ya, kekuatan kita lah. Ya, misalnya tubuh kita. push up itu kan butuh kekuatan. Lari butuh kekuatan juga yang ya, betul. Lanjut aja lagi ya. Kekuatan otot. Apa itu kekuatan otot? Strength. Strength. Kekuatan otot apa? Itu bahasa Inggrisnya. Kekuatan otot apa? Apa yang kamu tahu? Tangan. Kekuatan otot? Kekuatan otot apa? Jari-jari. Apa tadi? Malu dia. PAP. Kekuatan otot itu adalah kekuatan yang ada di otot, betul kamu. Kamu betul memang. Lanjut lagi kecepatan. Apa itu kecepatan? Nih, ini serius nih. Sprint, lari. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Ada yang tahu? Kecepatan, speed. Kecepatan adalah Speed. ya, speed, betul. Kecepatan. Pelawak semua kayaknya satu. Ya, kecepatan adalah speed kan, betul kan tadi kita. Jangan. Kita butuh kecepatan. Lanjut kelincahan. Agility. Ya. Lincah itu bisa digabung dengan kecepatan. Jadi, Speed agility. ya, enggak. Coba jalan. Jangan sembarangan kan jawabnya. Betul loh, kan kecepatan yang pindah. Jadi satu. Kelincahan. Dia belum semua. Kelincahan adalah apa ya? Sama negatif materi aja. Sesuatu yang dipengaruhi oleh otot. Ini aja. Apa itu sanggup? Yo. Ya, tidur nih. Boy. Boy. Keyboy. Nah ini saya dalam materi tadi. Lanjutan apa ini? Kak Boy, aduh. Saya sudah ya. Terima tadi. Kelincahan. Kelincahan adalah Kain. apa ya? Sesuatu yang dipengaruhi oleh kekuatan otot dan kecepatan. Salah. Kelincahan adalah ini lah. Apa sih namanya? Kita bisa nganu sendiri lah. Ya. Hindar. Ya menghindar contohnya ya. Ya itu sudah. Daya tahan eksplosif. Kelunturan. Power. Power itu. Ya, itu power. Kelunturan ya. Power itu adalah tenaga kita itu lah. Ya, kita butuh power kan mending bisa lah. Nah, itu power kan? Ya, itu. Oke. Lanjut keseimbangan. Ya, keseimbangan kita adalah olahraga yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Siapa di sini yang olahraga? Kamu olahraga apa? Kamu olahraga sebuah apa? Wih. Wih, itu banget ya. Allah. Bocil nih. Itu kematian nih. Bola. Kamu Silat. siap kamu siap apa? Apa bisa? Motor Nusa. UPN.
Kelas. Kamu sudah Tahu semua. kamu suka olahraga apa? Ini udah tanyain. Nggak usah. Kamu apa? Hah? Enggak, maksudnya olahraga apa yang kamu suka? Bola voli. Ih, Kamu gemuk. apa? Voli juga kamu? Aduh. Boy. Kamu suka olahraga apa? Adik-adik, adik kecil. Main raket. Wih, bagus ya dari sendiri. Bulu tangkis ya? Kita kan butuh keseimbangan. Nah, kamu kalau sudah olahraga itu makannya yang banyak ya. Banyak kan? Kenapa pada lu begini-gini aja? Ya, itu karena ya kurang gizi. Bukan karena kurang gizi. Karena belum mencapai balik lah ya kan? Masa pubertasnya. Lanjut koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi itu semua tuh. Koordinator. ya itu terhubung semua, jadi daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya eksplosif, keseimbangan itu menyatu semua dari Eksplosif. dia. Jadi mengkombinasi dia. Apa? Hah? Koordinasi itu kayak refleks. Misalkan kita dipukul, Oh, kombinasi dengan refleks sama juga kita kupi. Jangan salah, kamu mau dipukul. Masih ya? Kamu masih mau dipukul kan? Dia kayak ini. Langsung refleks. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Berolahraga secara rutin. Ini mungkin dari semua di sini pernah berolahraga. Contohnya tuh seperti sepak bola, seperti main voli, renang, basket, segala-galanya itu termasuk olahraga secara rutin. Itu olahraga secara rutin supaya menjaga metabolisme tubuh kita dari yang mungkin biasanya kita ada penyakitan atau apa itu menjadi sehat dan lebih bugar. Jadi manfaat dari berolahraga secara rutin itu sendiri adalah menjaga tubuh kita atau menjaga imun kita biar kita lebih sehat dan prima. Oke, baru lanjut ada tidur yang cukup. Kalian mungkin semua pas sekolah dari jam 1 misalkan kalian tidur bangun jam 7 pasti mengantuk kan? Ngantuk nggak? Ngantuk kan? Itu karena tidur kalian belum teratur atau belum cukup. Nah, jadi pentingnya tidur yang cukup adalah supaya menjaga mental kita atau menjaga pikiran kita dari yang 0% pas kita lagi capek-capeknya nih kita belajar, kita capek sama sekolah, kita capek sama aktivitas di luar kelas, terus kita tidur dari yang baterai kita nih misalnya dari 0 kita charger ke 100%. Otomatis jika kita tidur 8 jam itu baterai kita full dan kita pasti prima dan sehat. Bugar ya, tuh bugar. Nih lanjut. Menjaga berat badan yang ideal. Menjaga berat badan yang ideal adalah bagaimana kita mengatur pola hidup kita atau mengatur pola bagaimana kita mau melakukan sesuatu, melakukan kayak contohnya berolahraga itu memang perlu, tapi jangan berlebihan. Kita tuh setiap olahraga, orang yang lari pasti nih mengalami varises atau ada yang di sininya. Nih itu uratnya masih kelihatan kan? Itu karena dia terlalu berlebihan, terlalu over. Itu juga tidak baik teman-teman. Jadi baiknya kita sebagai orang yang melakukan kegiatan, mungkin kita dapat membatasi atau menjaga pola kita. Bagaimana saat kita berolahraga, kita makan atau kita yang lain-lain sebagainya. Nih, yang terakhir, mengatur pola makan. Jadi mengatur pola makan itu juga penting. Jangan kita cuma makan, tidur. Itu akan melebihkan berat badan kita. Makanya teman-teman,
kita fungsinya upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ada mengatur pola makan. Biar pola makan kita itu bisa baik atau apa, jangan diselingi dengan kayak makan makanan kayak yang berminyak, contohnya kayak sanggar. 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 Sanggar itu kan yang berminyak, kayak yang mie itu boleh, mie itu juga ada manfaatnya, ada kesehatannya. Cuma itu kalau berlebihan itu tidak baik. Itu bisa usus buntu. Nah, Minumnya kursi. itu juga penting tuh, air putih itu segala-galanya. Jadi seperti itu lanjut. Nih, lanjutannya mengurangi stres. Jadi nih kita nih yang nih contohnya nih begadang tadi malam ini. Kenapa ngantuk? Nih, mengurangi stres. Jadi mengurangi stres itu contohnya kayak kalian punya pikiran yang berlebihan. Masalah belajar, masalah teman, masalah contohnya kayak kalian lagi dekat sama orang itu. Contohnya kalian pasti akan mengalami stres yang berlebihan. Nah, itu stres itu juga teman-teman, itu bisa menimbulkan kayak contohnya jerawat di muka. Itu jerawat di muka karena terlalu banyak stres. Jadi fungsinya kita sebagai orang yang apa nih? Orang yang melakukan segala aktivitas, kita harus mengurangi stres. Stres dalam pikiran itu harus kita kurangi. Yang lanjutannya, nih, yang masih sering dilakukan oleh anak-anak, bahkan SD pun masih ada nih. Hindari rokok dan alkohol. Nah, itu alkohol itu sangat tidak penting lah. Saya aja nggak merokok. Masa kalian yang masih muda, yang masih prima nih, masih segala-galanya kalian, ini masih mau merokok? Bagaimana nanti tuanya, itu jangka panjangnya yang kalian harus pikirin. Makanya harus menghindari rokok dan alkohol. Setiap hari saya ngeliat tuh anak SD, anak SMP, anak SMK tantang petenteng nih bawa rokok, bawa puntung, ada tinggal puntung ujungnya aja. Itu Kapas di tidak baik itu sebenarnya. Makanya masyarakat Indonesia nih kayak apa ya? Masih termasuk orang-orang yang terbilang golongan yang ada di tulisan rokok itu kan, merokok itu membunuhmu. Nah, itu padahal sudah ada dijelasin di situ, tapi orang-orang itu masih aja. Sama juga alkohol. Alkohol itu ada peringatannya. Contohnya tuh anggur merah. Di anggur merah itu ada tulisannya kalau berlebihan itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau buat penghangat badan itu Anggur boleh. merah. Itu sebenarnya jamu teman-teman. Itu jamu dia. Itu jamu. Cuma ada kandungan alkoholnya. Itu yang nggak baik. Yang terakhir, minum cukup air. Nah, ketika kita lagi bangun tidur nih, hal yang kita rasakan apa? Dehidrasi. Nah, dehidrasi. Yang kedua, bau mulut, ya kan? Ya itu memang iya, itu memang iya fakta teman-teman. Jadi kita harus minum air yang cukup. Dari yang kita sebelum tidur sampai mau tidur, itu kita harus minum air terus. Minimal kandungan langsung air minum kita ya? tuh Langsung minum ya? setiap hari 8 gelas lah. 8 gelas yang kecil itu satu harinya. 3 liter lah. Nah, pokoknya itu harus ada kandungan di dalam tubuh kita yang menghisap air. Jangan cuma kayak Fanta, Sprite, Powerade itu kita kurangi lah teman-teman. Jadi sekiranya minum air yang cukup itu dapat menghilangkan dehidrasi kita. Dari yang contohnya kita main bola. Kalau kita main bola capek, itu bukan kayak minuman yang bersoda atau apa itu yang bikin segar, ya kan? Itu pasti air putih, bukan yang bersoda atau yang beralkohol. Itu tidak baik ketika kita berolahraga. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Nah, silakan tanya aja. Silakan. Cara agar gak cepat capek kalau olahraga. Oh, oke, ini pertanyaan yang baik nih. Jadi, ini mau olahraga apa? Kakaknya pilih berapa? Oh, kalau contohnya aja lari. Kakaknya pilih apa? Jogging. Ada aja. Jadi jogging itu ketika kita jogging, kita itu ngambil napas, itu harus dengan kayak contohnya kita ngambil napas kan lewat mulut. Itu kita buang lewat hidung.
kayak apa ya bicaranya tuh kayak susah dipraktek, susah dijelasi, tapi kalau dipraktekkan itu gampang. Jadi kita tuh harus mengatur napas kita, gerakan kaki kita itu harus seirama. Jadi kayak anggapannya kanan kiri itu lebih enak. Sama gerakan napas kita itu harus kita atur, kita perlambat, kita percepat, itu tergantung kecepatan dari kita. Paham? Ada lagi? Satu lagi? Aktif lah, masa di sini aja yang aktif. Yang cewek ini. Siapa namanya? Namanya siapa? Kakaknya cerita apa? Siapa namanya? Aja. Oh iya. Nanya dulu. Tanya aja nggak apa. Nggak apa, tanya aja. Lupa. Tanya aja. Ayolah. Lagi. Sebelum ini ada lanjutannya lagi, nanti dilanjut sama kakaknya. Siapa tahu kan itu ada yang lagi stres. Nah, ada yang lagi stres mungkin. Tanya-tanya tentang olahraga. Ya. Nah, Jadi mohon maaf teman-teman, saya sudah bukan aktif lagi, cuma dulu kemarin sempat ikut aja atlet hoki. Nih, Oke. Jadi olahraga hoki dulu kayak kita pakai stick atau pakai kayak alat bantu itu kita pakai, kita kiri kayak main futsal, cuma itu bedanya ada bantuan dari kayak stick atau tongkat. Oh. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, ya, jadi tetap kayak futsal olahraganya itu orangnya berjumlah 5 orang, ada wasit juga, itu nggak bisa kita baku pukul, baku tembak, itu nggak bisa. Jadi, ya silakan bertanya. Minuman untuk menghangatkan badan. Hah? Minuman wedang jahe. Oke. Sebelumnya teman-teman itu minuman menghangatkan badan ada kayak teh panas, air hangat, bukan anggur merah ya. Itu anggur merah itu khusus 17 tahun ke atas. Itu bukan buat kalian seusia kalian, itu bukan buat kalian lah. Soalnya itu 17 tahun ke atas, bukan ke bawah. Jadi yang dipakai oleh anggur merah sendiri adalah kandungan alkohol 5%. Itu buat penghangat tubuhnya. Ngerti? Jadi minuman yang baik yang buat seusia kalian adalah air hangat, teh hangat, susu itu Nah. baik. Jahe-jahe. Jahe ya itu. Nah, Minum. lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Kakak Bahrul. Bahrul Kau Bahrul. Waalaikumsalam. Ya. Kita mungkin kita game aja dulu ya. Ya. Sampai yang lanjut dulu ya. Enggak. Game apa ya? Tahu. Baru katanya dulu buat terakhir game aja. Gamenya game apa yang asik? Tahu. FF. Tahu. Beda. Apa? Judes betul gue paling ujungnya. Padahal cantik kan? Wih. Satu. Ada cowoknya loh, Kak. Aduh, gagal kau lu. Kita mau game apa? belum tahu. Kita mau game apa? Kalau di bahasa pendidikan itu game di sela-sela waktu belajar itu namanya ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Ais. Bukan es breaking itu ya. Ice tulisnya ice breaking. Breaking maksudnya. Mana spidol? Tahu, Kak, tahu. Tahu maksudnya itu sudah dia. Ya, terus Kak. Ya. Tahu sudah dia. Pas ditanya nggak tahu. Ice breaking. Breaky. Jadi yang game apa nih? Breaking news. Apa? Bukan news breaking ya, bukan berita ya. Ice breaking. Ada. Kalau saya bikin makanan ini capek, ini berdiri. Mau game apa? Main gue ice breaking. Apa nih? Serah. Main bola. Bola ya. Udah, dapat bola aja. Nanti saya Gamenya di sini kalian buka nggak sih? Hah? Kalian buka nggak sih? Buka. Buka. Di kantor. Hah? Oh, itu kan enggak. Operasi ada kan ya?
khusus di materi saya. Misal ada yang saya kasih pertanyaan ada yang bisa jawab, saya terakhir interogasi. Wis. Untuk berapa orang, Kak? Saya janji. Khusus materi saya ya. Kalau saya kasih materi terus saya kasih pertanyaan ada yang bisa jawab, saya terakhir interogasi. Apa dari suaranya? Jangan. Ngomong berapa emang? 100. Wih. Apa? Wih. Motor. Wih, amor nih. Kalau saya main di rumah. Lah, serius merek apa? RCB ada. Daytona ada. Mau apa? Mau pelek apa? Motornya apa motornya? Motornya apa? Mario. Scoopy. Habis. Nanti di karbo. Beat. Iya, bukan lagi. Apa? Oh, deluxe. Beat deluxe. Beat deluxe. Sama aja teman. Terus tanya apa Kamu mau pelek apa? Nih, saya buka aja. Panas. Atau PND? Memang dari kipas ya? Lu yang game aja belum? Apa? Game aja dulu. Apa? Saya kemarin ada sini ya? Ayo, game. Terus kemana kipas ya? Game gue ya. Ada kipas di sini. Ini ada hadiahnya ya, guys. Ya, kan. Oke. Ya kita sebab ini berdiri dulu. Berdiri. Ya. Jadi kapan-kapan berdiri juga ya. Ini hadiahnya ada 20.000, 2 pemenang ya. Oke. Oh, beliau. Anak kos, masalahnya. Anak Jadi kos. gamenya, ngerti gak ya? Gini kayak tepuk 1, tepuk 2. Nah, nanti itu akan saya kecapkan. Jadi mohon kakak-kakaknya dilihat-liatin. Oke. Depan. Ayo nanti kakak-kakak. Apa tuh kalah? Ya belum ya. Wadah leh. Nanti kakak ya. Ya. Nanti kan gamenya kan? Ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Sih. Enggak pakai. 2 gitu. Ya, betul. Kayak mana? Nanti kalau misalnya saya udah bilang ada tepuknya, nah itu salah sudah. Atau misalnya ada dua. tepuknya. Nah, baru tepuk tangan itu salah. Berarti keluarnya tepuk. Jadi Pokoknya tepuknya saya. maksud kakaknya gini, mungkin gini. Kalau kakaknya bilang tepuk 1, tepuk 2 kali tepuk. Tapi kalau kakaknya bilang 2, jangan lagi tepuk. Ya. Tepuknya. Jadi keluarnya harus dengan kata-kata tepuknya ya. Yang kalah duduk dulu ya nanti. Kalau duduk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Harus gitu seperti itu nih. Harus fokus yuk. Ayo fokus yuk, ada uangnya nih. 1. Itu depan. Belum. Ya. Dilihat dulu Ulang. Udah. Masih. Ayo fokus lagi yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Peragos. Kalau bilang 1, 2 itu nih. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Ya. Bawahnya ditulis. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1, 2. Tepuk 1, tepuk 2. Cepat ya, cepat sekarang ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Fokus bilang tepuk 2 langsung gitu. Final match. Final. Ah, pindah. Itu berapa orang? Ini masih ada satu nah. Hah, mau betul. Yang dua terakhir menang ya. Oke. 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Betul. Ini jadi Juara. Menang ya.
Oke. Ada lagi ya? Oh, gini aja. Satu, ini 10.000 satu orang, 10.000 dua gitu. Lagi masih. Mas Serian lagi satu orang lagi. Ya. Yang mau dapat tadi ya? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 2, 3, 1. Tergocek guys. Kena gocek. Lalu. Masih mau game atau mau materi? Ayo, sekarang saya mau game. Sekarang berdiri dulu. Di depan lebih. Depan. Berdiri di depan. Semua maju. Baris. Bikin 2 baris. Ini harus saya. Sini. Berdiri sini enggak apa-apa ya. Bikin 2 baris, enggak apa-apa dong. Apa yang saya coba cewek? Berapa itu orangnya? Ceweknya ada. Ya, ini ceweknya gabung. Ya. Boy. Ambil boy. Jadi permainan saya. Diam dulu. Maju. Maju. Permainan saya. Mainnya lompat kanan sama lompat ke kiri. Jadi clue-nya kalau saya bilang 1, kalian lompat ke kanan. Saya bilang 1, kalian lompat ke kiri, oke? Paham nggak? 1, saya bilang 1, kalian lompat ke kanan. Saya bilang 1, kalian lompat ke kiri. Paham? Contoh. Ayo. Bicara Midona. Yang lompat kalah ya. Ini yang menang saya kasih apa saya terakhir di operasi. Janji. Sapu. Oke, kita mulai ya. Mulai nih kan? Fokus yuk. Hah? Dulu harus aja. Sapu. 1. Satu. Mulai dekat di sini. Bagus. Lah, kalau saya bilang 1, lompat ke kanan. Kalau saya bilang 1, lompat ke kiri. Apa sih? Bisa. Nanti sesi saya masih ada materi saya. Oke. Sapu. Lompat. Nggak boleh jalan. Ulang. Lompat ya. 1. Sapu. 1. Lompatnya merek. Kapal miring mau. Saya bantu apa? Saya ngitung mereka sini ya. Jadi kalau saya lompat ke kanan, tapi yang dengar kata saya ya, jangan ikutin saya lompatnya ya. 1. Sapu. 1. Kena gocek. Siapa ini sama? Banyak. Tinggal 2 berarti. Menang sudah. Udah berarti 2 aja. Gendut. Sabar lan awak ni. Video aku video selalu. Pikir. Oke, itu boy. Jadi kita balik materi ya. Ini komentar juga boleh. Jadi tadi yang ngasih materi ini siapa? Siapa? Siapa namanya? Fikri. Ini upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Itu sudah pasti. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Menurut kalian di kelas ini siapa yang berat badan yang ideal? Yang 80. Besar banget kan, Men? Besar enggak? Tinggi kan, Men?
Siapa? Oh, Arvin. Dalam sebelah. Yang dikasih dia aja. Yang terakhir mengatur apa? Yang terakhir mengatur bola. Makan. Makan. Yang pertama berolahraga rutin sudah pasti. Tidur yang cukup. Siapa yang tahu di usia kalian minimal tidur itu berapa jam? Dalam satu malam. Yang tahu dalam satu malam. Berapa jam? 1. Kalau usia kami, ada yang tahu nggak? Berapa? 3. 3 jam. Mati kami. 6 jam. Kurang kalau 6 jam kami itu. 7 jam. 7 jam sampai 8 jam juga masih. Cuma karena keadaan ekonomi, keadaan kami jadi 5 jam 6 jam cukup kami ya. 3 jam kak. Yang waktu tidur paling sedikit itu Yum. lansia. Apa lansia? Lansia, jadi orang tua itu tidurnya minimal 6 sampai 7 jam. Menjaga berat badan secara ideal. Caranya? Hah? Apa? Ini dia nggak ada makan dia. Tidak makan berlebihan, mengatur pola makan, tidur yang cukup juga mempengaruhi. Yang keempat, mengatur pola makan. Tadi siapa yang bahas tentang makanan? Siapa tadi yang nanya tentang makanan yang bisa membuat tinggi badan? Kamu. Tadi jawabnya apa? Nah, masih ingat enggak? Nah, Aduh, misalnya lupa. mengatur makanan yang gizi. Kan mengatur pola makan temanya. Makanan apa yang bisa membuat tinggi badan cepat, membuat badan cepat tinggi? Nah. Itu. Apa? Siapa kamu? Siapa? Dini. Dimi. Iya. 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 Yang siapa? Yang cantik yang siapa namanya? Hancur harapannya. Jadi kalau ditanya tentang makanan yang bisa membuat tinggi badan cepat bertambah itu banyak. Tapi bukan tergantung makanan itu aja, maksudnya kandungan-kandungan nutrisi yang di makanan. Contoh, Protein. Sayur paku. siapa itu protein? Siapa yang suka nonton King Jarib? Gingzar. Siapa King Jarib? Geriano. Kiriano orang ini. Jarib, Geriano, Binjon, Kalestro. Tahu nggak? Itu mereka kan olahragawan tuh, ya kan, suka olahraga. Jadi kebutuhannya protein ini harus tercukupi biar, biar berlebihan, biar MPP, biar ototnya bisa bertumbuh karena otot itu sudah mempengaruhi pertumbuhan badan. Jadi otot itu ada otot panjang, ada otot besar, ada otot kecil. Hah? Siapa otot kecil? Semua orang itu punya otot panjang, otot besar, otot kecil pasti punya semua. Otot kering cuma kalau di usia kalian ini masih bukan otot itu masih belum maksimal. Di usia 17 tahun ke atas, 16 tahun, 15 tahun itu sudah bisa. Tapi kebutuhan protein harus terpenuhi. Nutrisi ini termasuk protein, vitamin, protein, mineral, kalsium, kalium itu termasuk semua. Tapi banyak yang bilang zat besi masuk juga. Banyak yang bilang penelitian itu kalau banyak bilang itu sesuatu yang mempengaruhi tinggi badan itu kalsium ya. Ya kalsium enggak? Kalsium itu kenapa kalsium? Ayo satu pertanyaan saya kasih apa saya traktir. Kalsium. Tutup. Hah? Tutup Di luar di traktir. Di luar dong. Di warung dong. Di bazarnya di bazar. Oh, di pasarnya dong. Oh belajar ini ya? Oh nggak saya traktir di belajar sini. Habis. Habis di luar. Kantor kemarin. Hah? Indomaret di mana Indomaret? Ada ke Indomaret sini. Ada ke Indomaret sini. Enggak apa-apa mahal. Keluar kejauhan. Kalian keluar lagi nanti. Kenapa kalsium? Kenapa kalsium disebut sesuatu yang bisa mempengaruhi tinggi badan? Karena ayo satu, dua orang aja yang terakhir. Ini sudah dua. Google. Hah? Apa tadi? Kenapa kalsium bisa mempengaruhi tinggi badan? Nanti jawab. Ayo, yang betul saya kasih, saya terakhir.
Abang. Saya yang jawab. Saya yang jawab. Berarti satu pertanyaan. Abang. Siap? Tinggal satu pertanyaan. Enggak, abang. Karena pemilih. Nah. Apa? Apa? Mendapat Pertemuan apa? pertumbuhan tulang. Kenapa kalsium bisa mendorong pertumbuhan? Enggak tahu. Karena kandungan kalsium ini gitu nah. Kan yang tahu ya. Jadi karena kalsium itu Marcelo. Jadi karena kalsium itu sesuatu yang dibutuhkan untuk tulang. Kenapa dibutuhkan untuk tulang? Kenapa dibutuhkan untuk tulang? Sepanjang. Apa? Jadi sesuatu yang bisa membantu pertumbuhan itu vitamin D, kalsium, protein, mineral, fosfor, nutrisi yang termasuk tadi semua itu termasuk apa? Nutrisi. Karena kalsium itu bisa membuat ibaratnya gini, ini tulang, ya kan? Tulang kalian gini keropos, jadi ada yang masuk. Ini kandungan kalsium. Kandungan kalsium itu bakal menambal struktur tulang kalian yang keropos. Jadi di sini keropos, misal punyanya Fatwa, tulangnya keropos, giginya ompong. Nah ini bakal ditambah sama kalsium, vitamin D. Kalau protein, nah ini pertanyaan kedua. Saya bakal nanya terus nih. Yang kedua, kenapa protein bisa membantu pertumbuhan? Protein. Zat besi protein beda dong. Protein kan? Ya protein. Kenapa? Saya kan katanya nonton Kalistrop, Tim Jari, Biriano, itu kan hidupnya protein semua mereka, biar tajam besar. Apa sih yang perlu buka baju nih, pakai otot? Boleh gak? Coba. Kenapa protein bisa membantu pertumbuhan? Coba, ulang. Hah? Karena membuat Marcelo. otot lebih besar. Membuat otot lebih besar. Kalau latihan terus, otot bakal besar juga. Tapi dibantu dengan protein. Kan membuat pertumbuhan tinggi badan. Masuk, cuma kurang tepat. Hah? Belum terakhir, kan belum tepat. Belum tepat. Kenapa protein bisa membantu pertumbuhan? Perbaiki Perbaiki apa? Betul. Perbaiki apa? Terus. Dia pelupaan. Perbaiki apa? Dia lupa. Atau saya kasih penjelasan. Dia pelupaan. Nah, saya kasih penjelasan dulu ya. Yung dia pelupaan. Ini ada karate, bola, kempo, silat ya kan? Wih, kempo siapa kempo? Jadi gini, kalau kita olahraga itu bukan membentuk otot kalau kita olahraga. Kempo. Jadi yang olahraga itu namanya merusak otot. Cuma merusak ototnya itu yang sesuatu yang baik. Kalau merusak otot dengan olahraga itu sesuatu yang baik karena gini. Ini kan dengan otot, ya kan? Contoh ini kan dengan otot. Kalau kita olahraga, otot itu bakal hancur. Fungsinya protein mana? Terbelah-belah dia. Fungsinya protein ini untuk memperbaiki massa otot. Tapi yang tadinya otot jadi kecil dari segini kan ototnya bisa dikembangkan dengan protein jadi ini. Itu punya protein. Selain bisa mengembangkan otot itu juga bisa memperpanjang. Itu kenapa otot itu protein itu bisa membantu membuat tinggi badan. Karena yang tadinya karena otot itu nempel sama tulang. Jadi yang tadinya tulang itu pendek segini, karena ada otot, tulang juga otomatis akan menyesuaikan sama ukuran otot. Tapi tadi tergantung ke pola makan juga sama berat badan. Kalau berat badan itu berlebih, itu tulang akan susah buat tumbuh karena terhambat sama berat badan. Tapi yang terlalu turun juga nggak baik. Terlalu mudah baik. Standar. Oh, Standar. standar.
kayak Marcelo ini tinggi badannya bagus, kelihatan dari umur segini dia tingginya udah lebih dari kalian. Besar bulan ya? Ih. Ternyata guys ya. Selain protein sama kalsium apa lagi? Wih. Selain kalsium sama protein apa lagi? Aduh. Ini siapa namanya? Kamu. Siapa namanya? Dia. Mia. Mia. Nia nih. Wah, kayaknya bukan nama kalian juga. Kenapa? Baik. Terlalu cantik ya kak. Memang cantik semua. Ayo. Tadi siapa yang jelas materi ini? Kayak siapa? Kakak Arul. Faktor-faktor yang mempengaruhi guguran jasmani. Kenapa usia tadi? Kenapa usia? Hah? Seperti orang tua dan Ya kenapa usia bisa termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi guguran jasmani? Masa lupa tadi kan sudah dijelasin sama Kak Arul. Karena usia semakin kita tua semakin banyak kandungan protein dan kalsium yang dibutuhkan. Jadi pentingnya protein sama kalsium itu. Karena tadi contohnya gini, tadi kan tulang. Kita masih muda nih, tulang kita bagus. Walaupun nggak ada kandungan kalsium sama protein yang masuk, tulang kita masih bagus, tulang muda. Tapi kalau sudah tua, rentang usia itu semakin banyak protein yang dibutuhkan tubuh. Jadi kalau protein kurang, kalsium kurang, otomatis tubuh akan mengambil dari tulang. Kalsium itu akan mengambil dari tulang. Protein akan mengambil dari otot. Itu udah apa pentingnya kalsium sama protein buat memperbaiki massa otot sama memperbaiki massa tulang. Terus, Aduh. nggak malas ya? Genetik. Apa? Gambaran juga. Wih kalah. Jelas. Genetik. Kenapa genetik? keturunan. Kenapa turunan? Karena kita pendek. Iya. Garuk kepala. Itu termasuk keturunan, itu termasuk genetik. Cuma kenapa genetik? Kenapa genetik termasuk dalam faktor yang mempengaruhi guguran jasmani? Kayak yang tadi kakak Rizky bilang, genetik itu cuma 30%. 70%-nya apa? Protein. Kebiasaan 70%-nya. Kebiasaan. 70% ini kebiasaan. Apa aja yang harus dalam kebiasaan? Olahraga. Jogging. Jogging Iya, olahraga. Yang kedua, Makan. pola makan. Nah, pintar. Tidur Tidur. Yang keempat, jenis kelamin termasuk dalam genetik. Yang keempat, makan, olahraga, tidur. Yang keempat, Kegiatan. kegiatan. Kegiatan ini menurut olahraga. Yang keempat, gak ada yang keempat, 3 aja. Jadi makan, Raga. olahraga, terus tidur. Makan udah pasti karena butuh protein sama kalsium. Ini yang terakhir nih serius. Bintang ini nah. Makanan apa yang mengandung tinggi protein? Makanan. Makanan. Yang sering kamu nonton di TikTok. Apa? Nah. Sayuran. Sayuran. Dan ayam. Nah, pintar. Siapa tuh? Siapa? Ya kan? Ah, pintar. Sir nonton kayaknya itu, sir nontonan dia. Tadi Kim siapa yang Zarif. bilang? Namanya? Hah? Siapa yang menang game tadi? Menang game tadi. Yang menang Gimana game siapa? Angkat tangan 2 orang tadi. Mora. siapa? Nanda sama Mora. Anda sama Mora. 2 kali dong. Nanda sama Enggak, yang di dalam game saya. Iya. Yang di game saya. Sama ini. Iya. Nanti lain sama gamenya saya. itu lain gamenya Kak Boy tadi, lain tuh. Yang kedua, makanan apa yang tinggi protein? Ah, satu lagi. Tempe. Coba apa kamu? Kenapa? Eh, Kenapa? Selain nila ada kandungan protein cuma di lemaknya. ikan tuna. Habis.
Ikan tuna, ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna. Tiga siapa? 2 kali kamu jawab ya? 1 ya? Jadi 5 orang sudah. 10 orang nggak apa sih terakhir? Siapa? Pokoknya yang bisa jawab aja. Pas 10 nih. Hah. Lima orang kan Sudah 5. itu tahu tempe tuna. Enggak, itu anunya, jawabannya nanti orangnya ditahu. Nah, yang penting orangnya sudah. Ini. Tempe. Kok tempe sih? Marcelo. Nama siapa nama tadi? Apa? Dimi. Dimi. Dimi pakai dia. Dimi. D. Dimi. Ya, Dimi gini juga ya. Dimi ya. G. Apa itu di dada ayam? Tempe. Tempe. Ikan tuna. Masih banyak sebetulnya. Apa lagi masih banyak itu? Tahu. Cuma tinggi tempe. Udah tahu. Tempe apa tahu buat tinggi cairannya. Kedelai karena termasuk tempe sama tahu. Selain itu, sayuran apa yang masuk dengan ini protein? Masuk banyak tinggi. Kol. Kol enggak. Kol, ubi. Kentang tinggi karbohidrat. Singkong. Itu penting juga karbohidrat. Kenapa penting? Tahu. Kenapa penting? Harusnya olahraga masuk. Nanti olahraga ini masuk. Hari Jumat. Hah? Hari Jumat. Hari Jumat harusnya nggak boleh. Nggak bisa kalau cuma praktek bola aja. Semuanya kok. Oh, udah ada masuknya. Ada materinya. Karbohidrat. Karbohidrat termasuk dalam nutrisi. Nah, kenapa karbohidrat itu bisa penting buat tubuh? Nah, kenapa? Kenapa karbohidrat penting bagi tubuh? Nah, kenapa? Kalau nonton yang nontonan cuma Kim Jari, jadi Anu itu nggak bakal tahu. Karena membahas protein aja. Enggak, di kandungan stamina. Kenapa karbohidrat penting bagi tubuh? Karena karbohidrat ini akan diolah oleh tubuh untuk menjadi glukosa. Glukosa akan diubah menjadi oleh tubuh menjadi energi tadi. Ya. Apa aja yang bisa diubah oleh tubuh menjadi glukosa? Kenapa karbohidrat bisa diubah? Beda gini aja deh. Apa aja makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat? Kenapa aja tadi? Kentang tadi sudah saya bilang. Nasi. Nah, nasi. Sambal. Yang mengandung karbohidrat apa aja? Nasi. Telur mengandung lemak. Sama protein nabati, telur karena hewani. Untuk buat roti di luar negeri apa? Apa? Gan. Ya apa gan? Nasi, kentang, tepung, gandum, lagi kedelai protein, lagi singkong, ubi apa? Makanan tinggi protein dan tinggi karbohidrat. Makanya kenapa ubi sering dijadikan pengganti karbohidrat, pengganti nasi buat atlet-atlet yang nurunin berat badan. Karate harusnya tahu, kempo, silat harusnya tahu. Makanan apa yang bisa buat nurunin berat badan, naikin berat badan. Kates. Naikin berat badan harusnya protein. Naikin berat badan itu bukan naikin massa lemak harusnya. Naikin massa otot. Bulking itu naikin massa otot sama massa lemak. Tapi harus lebih tinggi massa ototnya daripada massa lemak. Kalau cutting, mungkin itu dijari kan? Kalau cutting itu harus minim massa lemak, tinggi massa otot. Jadi kering. Selain tiga ini, sama mana tadi? Sama kalsium, apa aja? Apalagi yang termasuk dalam nutrisi? Yang mengandung nutrisi. Ya. Nah, apa aja yang termasuk dalam nutrisi? Selain kalsium, protein, karbohidrat, Apa aja? Tadi lo tahu kayaknya. dan besi, pergi. Apa nabati? Nah, nabati itu kandungan darah makanan. Nabati. Kalau nabati itu protein dari sayuran. Kalau hewani itu protein dari hewan, telur, ayam, daging sapi.
Nabati itu dari sayuran, kedelai, tempe, ubi tadi. Ayo apa lagi yang termasuk dalam nutrisi? Selain kalsium, dan besi, karbohidrat, protein, kalium. Siapa yang tahu kalium? Kalsium ada, kalium ada. Apa lagi? Fosfor. Fosfor itu ada juga termasuk nutrisi. Balik ke sini. Menurut kalian keadaan ekonomi seberapa besar pengaruhnya sama guguran jasmani? Dua orang yang bisa menuliskan alasan di depan yang terakhir. Alasannya apa? Alasan kenapa keadaan ekonomi bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi guguran jasmani? Nah, yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Arul. Ayo dua orang. Dua orang maju. Dua orang maju, nuliskan. Ayo, yang betul yang terakhir ya. Tuliskan alasan kenapa keadaan ekonomi jadi Pengaruh. yang mempengaruhi guguran jasmani. Maju yuk, ayo maju yuk. Ayo. Keadaan ekonomi Miskin, ini panas. ini. Yang sudah jawab tadi dosa. Yang sudah jawab dosa, yang belum jawab aja. Sembarang. Yang belum jawab. Ya harus betul lebih, sembarang harus betul. Ya, saya belum jawab. Yang belum jawab tadi, yang belum jawab siapa? Baru saya jelasin ini. Ayo, harus betul. Ya. Bulan. Kenapa keadaan ekonomi mempengaruhi faktor kebugaran jasmani? Ayo. Jangan lama. Jam berapa sih pulang? Sudah selesai. Sudah. Sengaja dia tahan kali ya. Memiliki. Memiliki 1 jam 22 menit. keadaan. Wis. Ya. Dari lu bukain dalam ini. Oh itu sih jawabannya. Kenapa keadaan ekonomi mempengaruhi guguran jasmani? Kenapa mempengaruhi? Karena Iya sih. karena kalau kita kurang biaya. Iya. Ini orang. Ini juga salah. Salah. Betul, kamu kurang tepat. Salah. Saya ngomong yang tepat. Jadi nak menjawab ya. Karena dengan keadaan ekonomi, kalau keadaan ekonominya cukup, kita bisa beli makanan yang mengandung protein, yang mengandung karbohidrat, sama yang mengandung kalsium, zat besi. Contohnya daging sapi. Mahal lah daging sapi. Kenapa? Itu makanya kenapa keadaan ekonomi itu penting. Karena kita tidak bisa membeli makanan yang mengandung protein tadi. Biasanya yang kurang baik, jenis kelamin. Tadi udah dijelaskan. Siapa yang baca? Nih, Fatwa baca. Berolahraga secara rutin dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Ikut, dulu. Olahraga apa yang bagus untuk jantung? Olahraga apa yang bagus untuk jantung? Jogging. Sebelumnya kardio. Ini jadi kardio. Olahraga apa yang bagus kardio? Jogging. Selain jogging, selain lari. Ayo. Sok, bukan. Deh. Renang, basket itu masuk aerobik, dia masuk ke dalam kardio sama otot. Bola kardio tapi kalau bola lebih ke skipping. Gak tahu. Lagi. Jadi olahraga kardio itu penting buat jantung karena siapa yang sering lari? Rasanya nggak kalau kita lari, jantung itu makin cepat tebarannya. Itu melatih otot jantung. Jadi semakin baik otot jantung, semakin lebar volume jantung, semakin lebar ukuran jantung, itu semakin baik buat pernapasan. Ini kakaknya nggak boleh ada yang tahu ya. Apa singkatan dari
oksigen. Satu terakhir. Satu orang. Hah? Kedua. Betul. Siapa namanya Rehan? Oke, Satu dah. lagi Rehan. Rehan 2, terus apa namanya? Lanjut Bapak baca. Kesannya Pak Tuh disuruh baca terus, nggak dapat tadi ya. Dia paling pusing. Olahraga apa yang bagus buat otot? Pusat, Stop. sit up, Sit up. pull up, back up. Pick up. Ceweknya. Ih, kalau nggak otot ini. Hah? Yang bagus buat otot. Sprint, Dia nggak hio. Anu angkat beban, angkat beban, angkat beban. beban, Angkat beban, intinya angkat beban. Entah itu fitness atau gym. Kalis teknik, kalis rock tuh. Kalau gym di Riano. Terus daya tahan. Tadi apa yang tuh dalam daya tahan? Bola, renang, sepeda, jogging, sprint. Terus olahraga apa yang bagus yang bisa meningkatkan fleksibilitas? Bola. Bola. Kenapa basket? senam aerobik, Hah? senam Senam aerobik. Senam aerobik bukan buat fleksibilitas. Dia kayak kardio juga. Apa? Olahraga apa yang bagus yang bisa meningkatkan fleksibilitas? Siapa yang mau yoga? Bukan sama orang ya. Olahraga yoga. Olahraga yang senam sambil duduk, berbaring itu fleksibilitas. Oh. Siapa yang bisa split? ya, Bisa split itu fleksibilitas. Contoh. robek celana, Terus hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mencegah berbagai penyakit. Olahraga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, kanker, dan osteoporosis. Kenapa osteoporosis? Kenapa olahraga dapat mengurangi resiko osteoporosis? Ada. Tanda osteoporosis itu apa? Pengeroposan tulang. apa yang dapur Nah, ceweknya aku buat menjawab. pengeroposan tulang, Pengeroposan. pengeroposan. Ya kenapa olahraga dapat mencegah pengeroposan tulang? Benar. Kenapa? Bukan olahraganya, tapi kenapa? Kenapa? Karena Karena kita olahraga kita olahraga apa? Nggak tahu. masa otot itu bisa semakin padat, otomatis tulang kita bisa semakin Kuat. kuat. Karena ukuran otot sama tulang itu tadi mempengaruhi. Udah paham ya? Udah sedih baru ya. Sasi. Pacar siapa itu? Hah? Pacar siapa itu? Nggak tahu. Pacarmu? Ceweknya di sebelah. Oh iya. Iya. Cewek di mana? Hah? Enggak ada. Ceweknya. Mana? Ceweknya Rehan di mana? Pasiennya. Kita lah. Ditolak. Enggak lah. Mana ditolak? Malah ditolak. Siapa yang berani? Siapa yang menolak kamu? Enggak ada. Ini kelas berapa? Kelas berapa? 7 deh. 7 B. Kenapa olahraga? Ini pertanyaan terakhir. Yang bisa jawab saya terakhir. Serius. Ini sudah berapa orang? 1, 2, Aku udah 3, dua. 4, 5, satu lagi. Kenapa olahraga bisa meningkatkan mood? Punya cewek-cewek yang bisa jaga kemudian nih. Kenapa olahraga? bisa meningkatkan mood? Hah? Kenapa? Bantu kan? Gak ada yang bisa jawab, gak ada yang bisa nih. Sudah Yang memang tadi belum? nih. Ini selesai kita. Karena olahraga dapat Apa? Karena jadi penjelasan. Kalau kita olahraga, itu kita membuat tubuh kita menjadi stres. Tapi stresnya baik. Otak jadi dibuat menjadi stres, otak dibuat menjadi stres. Tapi oksigen itu bisa masuk ke dalam otak, bisa masuk ke dalam otot. Hormon testosteron.
Dikasih tahu nggak? Aku sih nggak tahu dia ngomong apa dah. Kita bisa teron apa? Ayo pertanyaan terakhir nih, apa mood? Apa olahraga bisa meningkatkan mood? Korban. Hormon testosteron. Karena dengan kita olahraga, oksigen bisa masuk dalam otak, bisa masuk ke dalam otot. Itu contoh gini. Kita pertama angkat beban nih, ya kan? Angkat beban 5 kilo. Awal-awal berat, 10 hari mulai ringan, 1 bulan 5 kilo tuh mulai ringan, otomatis 10 kilo sudah bisa, ya kan? Itu karena terbiasa. Jadi kalau kita terbiasa stres yang baik, Berapa jam? otomatis mood kita juga bakal terjaga. Paham nggak? Serius paham nggak? Bom. Paham nggak? Bom. Coba ngomong. Timi. Coba ngomong. TV. Anda, Mimi, paham nggak? Apa? Hah? Mana Rizky? Coba yang ini. Kenapa? Paham nggak? Kenapa ada apa? Apa? Apa istirahat? Dan duduk ya dulu ya. Istirahat ya. Ya istirahat. Pulang. Pulang. Enggak. Berarti nggak jadi terakhir ya? Aduh. Momen pas. Basket kak. Basket. Ayo duduk Masih dulu. kayak kita. Basket kak. Basket. Main basket. Main basket. Main basket. Ayo main basket. Basket. Terus tuh main bola. Ayo. Kakak udah bawa lo sepatu bola. Ah nggak usah. Nyeker aja kan? Ya nyeker aja. Patah enggak apa-apa. Boleh. Patah rumputnya. Ini banyak atlet. Yang mana itu? Kak Boy. Lain. Tuh. Kak Atlet futsal. Atlet futsal. Mana Tuh. bocah? Ini atlet atlet juga silat juga, pencak silat. Silat apa? Silat apa kak? Tutup dah. Saya akhiri. Assalamualaikum. Nah, yang itu atlet kabadi. Balet. Nah, ini atlet futsal. Silat apa? Silat Tapak suci. Lagi nggak kayak gini lagi. Tapi yang terakhir terus ya. Kasih dulu semangat pagi. Oke ya. Selamat pagi oke. Semangat. Semangat pagi. Baik. Luar biasa. Salam. Ya mungkin sekian dari kakak-kakaknya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi cepat lagi. Ayo